siang Pak Randi dan teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengaruh keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi, dan nilai sosial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, atau tax evasion. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vines Klianis. Nah, seperti yang kita tahu, pajak ini merupakan unsur yang paling penting dalam menopang anggaran terhadap penerimaan negara. Menjalankan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk mewujudkannya. Direktorat Jenderal Pajak, instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan, sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, terus melakukan tugas pokoknya dengan meningkatkan penerimaan pajak dalam pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Nah, pajak yaitu iuran yang wajib dibayarkan kepada negara menurut peraturan undang-undang yang berlaku dapat dipaksa dan tanpa adanya imbalan jasa secara langsung yang dipakai untuk membiayai pengeluaran umum negara. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapat imbalan langsung ketika membayar pajak. Nah, belum mencapai target, pemerintah terus berupaya, khususnya Kementerian Keuangan atau Kemenku, dalam mengejar penerimaan negara di APBN 2016, dinilai perlu mendapat apresiasi. Salah satunya, penerimaan pajak mencapai 81,54% dari target. Anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun mengatakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai 1,105 triliun atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN. Perubahan 2016 yang sebesar 1,355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan tahun 2015. Penerimaan negara dari sektor pajak hingga bulan November 2017 mencapai 78% dari total target keseluruhan. Adapun target penerimaan pajak 2017 yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,283 triliun. Sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, serta pemahaman wajib pajak yang masih rendah terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, merupakan salah satu faktor yang dapat memicu wajib pajak dengan melakukan tax evasion atau penggelapan pajak. Nah, penggelapan pajak atau tax evasion dapat dilakukan oleh orang pribadi. Salah satunya adalah faktor kekurangan memahami ketentuan pajak, undang-undang perpajakan, dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat disalahgunakan untuk penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Ada beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Dana Widyatmika. Mereka tidak hanya melakukan penggelapan pajak saja, tetapi mereka melakukan suap pajak juga. Nah, penggelapan pajak juga dilakukan oleh Alexander Patra, pemimpin Sony Elektronik, dengan sangkaan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang isinya tidak benar, melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga negara mengalami kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak atau tax evasion ini merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar etika, serta dapat melemahkan situasi ekonomi dan politik. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 11170093. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Kajian pustaka di dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua ada wajib pajak. Menurut Suryani dan Tarmuji tahun 2012 menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak serta dan pemotongan pajak. Wajib pajak ini tuh terdiri dari dua jenis. Yang pertama wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kemudian kajian pustaka yang berikutnya adalah persepsi. Menurut Alubis tahun 2010, persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat
atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Kajian pustaka berikutnya adalah etika. Etika di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, serta cara berpikir. Menurut Silain tahun 2015, etika adalah kebiasaan hidup yang baik, timbul dari diri seseorang ataupun kelompok ataupun masyarakat untuk menghindari tindakan yang buruk. Kemudian, kajian pustaka yang berikutnya adalah penggelapan pajak atau tax evasion. Menurut Mardiasmo tahun 2016, penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Kajian pustaka yang berikutnya adalah keadilan pajak. Menurut Kurniawati dan Toli tahun 2014, keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Kemudian, kajian pustaka yang berikutnya adalah kecurangan teknologi. Kecurangan teknologi pajak ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan sistem perpajakan pada komputer. Kajian pustaka yang berikutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan kejadian yang banyak dijumpai dalam masyarakat luas dan disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena memiliki daya guna fungsional untuk perkembangan kehidupan manusia. Perkenalkan, nama saya Desi Riantika dari 7 PAK 51B. Selanjutnya, saya bacakan metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah causal relationship, menjelaskan hubungan antara suatu kejadian, sebab, dan kejadian kedua akibat atau dampak, yang mana kejadian kedua merupakan konsekuensi dari suatu kejadian pertama. Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah rendah. Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan. Data yang dikumpulkan yang berupa kuesioner kepada setiap responden dengan unit analisisnya yaitu individual. Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berjumlah 239.899 orang yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini adalah convention sampling, yaitu kriteria atau anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan lokasi yang mudah dan terjangkau. Kriteria sampel yang dipilih yaitu wajib pajak yang terdaftar kantor pelayanan pajak Kota Banda Aceh. Teknik pengumpulan sampel menggunakan rumus Robin. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka dan kuesioner. Yang keempat, operasional variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi, dan nilai sosial. Variabel independen dalam penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Dan yang kelima, metode analisis dan pengujian hipotesis. Metode analisis terdiri uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri ada 3, yaitu uji multikolinialitas, uji heterogenitasitas, dan uji normalitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji signifikan simultan, uji signifikan parsial, dan koefisien determinasi. Selamat siang Pak Randi dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Rianki, NIM saya 111700133. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya yang berjudul menguji pengaruh keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi, dan nilai sosial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak atau tax evasion di KPP Pratama Banda Aceh. Nah, di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Di sini ada deskripsi objek penelitian yang tadi saya sebutkan, dan kedua ada karakteristik responden. Karakteristik responden itu jadi berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh
data karakteristik responden dari kantor pajak Pratama sebagai berikut. Yang responden berjenis kelamin laki-laki 67 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 87 orang. Jadi total keseluruhannya ada 150 orang. Uji signifikan parsial atau uji statistik uji signifikan parsial yaitu hasil uji statistik T menunjukkan sebagai berikut. Variabel keadilan pajak X1 memiliki nilai T hitung 4,988 dan tingkat signifikannya 0,0, lebih kecil dari 0,05%. Atau kalau dibulatkan jadi 5%. Itu hanya 0,05, kalau dibulatkan jadi 5%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua atau H2 menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dapat diterima. Yang variabel kedua, variabel kecurangan atau teknologi X2 memiliki nilai hitung 3,510 dan tingkat signifikan 0,01. Berarti itu lebih kecil ya dari 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan teknologi juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga H3 yang menyatakan bahwa kecurangan teknologi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak yang dapat diterima. Next, variabel diskriminasi X3 memiliki nilai T hitung 4,985 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dapat diterima. Yang selanjutnya ada variabel nilai sosial atau X4 memiliki nilai T hitung 6,77% dan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosial berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak dan dengan demikian hipotesis H5 menyatakan bahwa nilai sosial juga berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak dapat diterima. Nah, pembahasannya adalah pengaruh keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi, dan nilai sosial terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Yang kedua, pengaruh keadilan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak atau tax evasion. Yang selanjutnya adalah pengaruh kecurangan teknologi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Mungkin sekian dari pembahasan tentang hasil dan pembahasan dari saya. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Yang kedua, kecurangan teknologi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Yang ketiga, diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Yang keempat, nilai sosial berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Dan yang terakhir, hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel keadilan, kecurangan teknologi, diskriminasi, dan nilai sosial yang berpengaruh bersama-sama terhadap etika penggelapan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.